Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Shalom juga untuk yang mengikuti ibadah online. Puji nama Tuhan pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama untuk beribadah pagi hari ini. Berbaktilah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah di hadapan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan dialah Yahweh. Dia telah menjadikan kita dan kita adalah umat milik kepunyaannya, domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, berbaktilah kepada namanya. Sebab Tuhan Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini kita tahu bahwa hidup kita memang banyak sekali masalah, tapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita Yesus Kristus segala masalah kita telah dibebaskan. Pagi hari ini kita masih mau untuk menaikkan setiap pujian kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan hidup ini memang banyak masalah. Walaupun datangnya silih berganti, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan setiap kita. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kami. Hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, sama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan gentar, sama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Sebab dalam Yesus setiap masalah kita beres kabeh. Versi Jawanya. Masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwati, bareng Yesus kita hadapi. Hidup iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwati,
ojo terjadi, ojo wedi dan ojo kuatir, karo Yesus kita hadapi. Sing penting ana Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih ngawtu ake masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih ngawtu ake masalahe. Ono Gusti Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, ada mujizat namanya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Haleluya. Segala pujian hormat syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari bersama-sama kami siap segenap hati kita, kita naikkan pujian-pujian
biasa dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita yakin dan percaya sebelum Tuhan memilih kita, membentuk kita dengan jemari-jemarinya, kita sudah dipersiapkannya sebelum kita tahu kita lahir di dunia ini. Tapi Tuhan sudah membentuk kita. Biarlah pujian ini boleh terus membangkitkan semangat kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Bila kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan mengangkat setiap pujian kami, mengangkat setiap doa-doa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan karya-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ruang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Biarkan-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Semua dosaku ku dapat kehendak-Ku. Dan seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Benar Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ruang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari
ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan kesehatan yang begitu luar biasa. Hingga kami tiba di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Inilah kami tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami sudah naikkan puji-pujian bagi Engkau. Dan juga Tuhan, lagu yang kami sudah nyanyikan Tuhan itu adalah suara hati kami. Biarlah itu semuanya murni datang daripada kami. Kami mau Tuhan untuk mewartakan Injil-Mu. Beri kekuatan Tuhan. Karena kami sadar Engkau yang senantiasa menunggu kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan Kau memberikan jaminan Tuhan. Bahwa segala permasalahan dalam hidup kami beres kabeh. Sembunyikan kami Tuhan, terutama hamba-Mu yang jauh daripada kesempurnaan ini. Biarlah Tuhan perlengkapi dan sepenuhnya adalah milik-Mu. Kemukakan isi hati-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara saat ini. Jangan izinkan ada sedikit pun pikiran kami merecokin apa yang kami dengar. Jadikan kami tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Haleluya. Amin. Semalam saya pulang dari Surabaya, tanggal 7 dan 8 kami seminar, ada juga pelayanan di Surabaya. Dan semuanya temanya sama, beritakanlah Injil. Ya. Enggak mungkin ada kebetulan karena ini dari kampus saya. Jadi beda dengan YHS maksudnya. Jadi enggak mungkin kong kali kong dan bisik-bisik tetangga enggak mungkin. Tapi ini bisa sama. Artinya apa? Tidak ada lagi waktu kita untuk nunda. Dan kita tidak harus lagi hidup dari 1000 alasan untuk tidak menginjil. Ya. Ingat loh, Rasul Paulus aja bilang, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Itu sekaliber Rasul Paulus loh. Dia masih bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, terus siapa kita gitu ya? Maka itu mari kita memberitakan Injil karena ini merupakan amanat agung. Yuk, kita ini dan kemarin itu suatu tanda yang begitu luar biasa. Kami nyampe di Surabaya itu tanggal 6 sore. Terus kemudian kita sempat ketemu sama Ibu Reni dan ada teman semuanya. Kita ketemu sebenarnya maksudnya itu mau silaturahmi ya. Kita kumpul, kita ketemu. Terus kemudian ya kita mau bersekutulah dalam persekutuan yang singkat dan mendadak, tidak direncanakan segala sesuatu. Terus kemudian di jam 7:30 malam itu salah satu teman itu dia terima telepon. Terus dia bilang, ya nggak bisa dong dilayanin malam ini. Terus habis itu kami terus ngobrol lagi. Terus dia nyeletuk gini, ini sekalian ya saya nggak tahu ini kesaksian atau apa, dia bilang gitu. Jadi saudara ipar dari istrinya itu punya kakek dan ini adik daripada kakeknya itu lagi di rumah sakit. Ya, lagi di rumah sakit tengah menunggu detik-detik kematiannya katanya. Ya. Dari hari Jumat kami datang itu berarti hari apa ya? Kamis, Jumat, Rebo. Nah, dari hari Jumat udah ditawarin untuk didoakan. Ini orang dari Konghucu, ya. Didoakan. Terus habis itu, apa itu Tuhan Yesus? Pada saat sekarat itu loh masih bisa ngomong kayak gitu. Mau didoakan nih. Nah, terus kemudian, oh ya sudah berarti menolak. Sampai dengan kemudian ada kabar, oh hari Minggu mau didoakan. Teman saya bilang, nggak bisa, kita lagi full pelayanan, nggak bisa doain. Terus habis itu dia sekarat. Dokter bilang sudah nggak bisa diselamatkan. Dokter bilang ini sudah waktunya. Nafasnya sudah Senin Kemis 1-2 seperti itu. Hari Minggu nggak bisa. Terus kemudian Senin, terus ada sesuatu, pokoknya itu dibuat batal terus sampai dengan hari Rebo itu kita ketemu. Terus langsung teman itu bilang, bilang sama Ko Petrus, nah, Ko Petrus mau gak doakan orang ini untuk terima Yesus di saat detik-detiknya. Dan dia sekarang ini barusan telepon dia mau dibaptis, mau terima Yesus. Terus habis itu,
gimana ini? Tapi ini kan kita masih melayani, ada yang dilayanin gitu. Pada persekutuan itu ada yang dilayanin juga untuk terima Yesus. Dia bilang katanya gini, aku percaya, aku mau terima Yesus. Yang teman ini tadi, ya. Terus kemudian, oke, kalau gitu kita berangkat. Berangkatlah di rumah sakit, ya. Di rumah sakit, akhirnya di situ kami nggak bisa masuk semuanya, hanya Ko Petrus sama si teman itu sama istrinya, sama juga ada satu saudaranya datang ke situ. Nah, terus kemudian udah, itu benar-benar kayak gimana ya? Saya digambarkan orang yang benar-benar ngap antara hidup sama mati, gitu. Terus habis itu nafasnya udah nggak beraturan segala sesuatunya. Terus kayak ada apa sih orang Jawa bilang kejet-kejet itu loh. Apa sih ngomong kejang-kejang ya? Kayak gitu. Nah, terus kemudian akhirnya didoakan, bilang diwartakanlah Injil. Ya, akhirnya Ko Petrus itu dia bilang, pokoknya dia bilang mau terima Tuhan Yesuslah penyelamat. Jaminan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Diceritain lah, Tuhan Yesus sudah mati sampai dengan bangkit secara singkat. Dia tiba-tiba nangis. Terus habis itu pada saat itu dia bilang, dia mengangguk dengan pelannya. Oke, malam itu juga terjadi, dibaptis dia. Terus kemudian dia tenang, langsung dia tenang nafasnya. Kira-kira jam 11 malam dikabarin orangnya udah berangkat. Dari hari Jumat loh, dia antara hidup sampai mati, baru nunggu di hari Rebu itu dia ini. Tiada yang kebetulan bagi Tuhan. Kita diizinkan untuk melayani. Ternyata apa? Mewartakan Injil. Apakah itu kebetulan? No. Emang ini sudah saatnya. Ya. Yang harus diwartakan Injil ada orang yang memang belum mengenal Tuhan. Sama memang ada orang yang sudah kenal Tuhan tapi bebal. Dan ada juga kita saat ini di 2 Timotius 3 dikatakan orang akhir zaman. Jadi tambah tugasnya tambah berat. Ya. Siap? Mau? Lemes Tuhan. Tuhan ini di sini tahu loh, dia mau tahu loh. Lihat ekspresi begini-begini gimana dia tahu loh. Dia tahu gitu loh. Tuhan itu tahu semuanya. Jadi kita bilang iyanya seperti apa, iyanya itu Tuhan tahu. Gitu loh. Ya. Dan itu nggak bisa ditawar. Gitu. Yuk. Oke. Yuk Om Andreas. Nah, ini yang pertama ya. Beritakanlah Injil. Nah, di situ tugas pemberitaan Injil tanggung jawab siapa? Menurut firman Tuhan, tugas pemberitaan Injil itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Ya, bukan setiap orang, setiap orang percaya. Nah, nanti seru itu, ya. Jadi kalau kita tidak percaya, berarti kita harus diinjilin. Iya. Kita belum bisa menginjilin. Lah gimana kita nggak percaya? Justru karena kita percaya dengan Tuhan kita, maka itu kita berani untuk menginjil. Artinya setiap perkataan kita bisa pertanggungjawabkan. Lah kalau kita sendiri nggak percaya, kita mau ngomong apa tentang Tuhan? Nggak mungkin. Maka itu di situ ditulis setiap orang yang percaya. Jadi hati-hati kalau ngomong aku percaya, nah berarti langsung ada tanggung jawab tuh untuk menginjil. Ya, nah yaitu kita semua. Tapi puji Tuhan di sini semuanya adalah orang yang percaya. Oke, Matius 28 ayat 19 dikatakan, oleh karena itu pergilah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita duduk di rumah, duduk manis. No, jadi kita pergi kemana saja kita pergi, kita harus memberitakan Injil. Pergilah yang pertama. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya sekedar, oh aku murid Yesus, Yesus begini-begini. No, tapi harus memastikan jiwa itu menjadi milik Kristus, menjadi murid Kristus. Supaya kita tidak membazir. Terus ketiga, ya, no. Semangat amat.
Dan dengan membaptis mereka artinya ya, jadikan semua bangsa muridku. Nah, sampai dengan muridku tandanya apa? Dengan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai dengan jiwa itu dimateraikan dengan baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, jadi kita kalau mewartakan Injil bukan hanya sekedar memberitakan itu, tapi sampai memastikan orang itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai dengan dimateraikan. Gitu. Kalau nggak dimateraikan hilang. Nah, kalau kita ya tadi dikatakan pergilah beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, artinya memastikan orang itu dengan meterai, dimateraikan, baptis, terus kemudian dimuridkan. Berarti dia bersama-sama dengan kita, dimuridkan di situ. Seringkali ada yang salah kaprah, menginjil kemudian dia mau ke gereja mana ya terserah. Firman Tuhan mengatakan tidak begitu. Tanggung jawab kita tidak hanya sampai di situ, tapi memastikan benar-benar dia dimuridkan. Nah, untuk memastikan apa? Itu adalah bagian dari kita sampai dengan memuridkannya. Gitu ya. Tentunya melalui bimbingan dari gembala, dari pelayan yang semuanya ada di sini, gitu. Tapi kalau jemaat mendapatkan jemaat, berarti dia harus memastikan itu menetap, berakar, bertumbuh, gitu ya. Oke, next. 3 esensi Injil. Ini yang seringkali kadang Pak Ringo juga mengatakan ya. 3 esensi. Esensi itu intisari dari Injil, ya. Intisari dari Injil sesungguhnya yang diberitakan Tuhan ya, yang dimana Tuhan ajarkan kepada kita itu adalah pertama kelahirannya. Ya. Kelahiran Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan untuk lahir ke dunia? Gitu. Nah, apa tujuan Tuhan untuk lahir ke dunia? Ya, yuk kita itu memberikan pengharapan bagi dunia bahwa telah lahir juru selamat. Kita buka di 2 Timotius 1. Yuk kita buka di dalam 2 Timotius 1. Dua Timotius 1 ya. Ayat yang ke-10. Oke. Tapi saya akan mau mulai dari ayat 8 saya bacakan ya. Judul peringkupnya di situ adalah jangan malu bersaksi. Ya. Oleh karena itu janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita atau juga tentang aku yang adalah tawanan karena Kristus. Sebaliknya ikutlah menderita karena Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Ayat 9, Dia Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Tadi lagu tadi saya kaget banget, ku tahu Tuhan menunggu aku. Sadar gak kita pada saat menyanyikan itu, ku tahu Tuhan menunggu aku. Kalau kita tahu ditunggu terus kita kemana? Kan itu pertanyaannya kan? Nah itu. Terus melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum, perlu kita garis bawain, sebelum dunia dijadikan. Ya, kita tahu pada saat Bapa menjadikan dunia, dia sudah merancangkan sesuatu tentang manusia. Dan semua rancangannya itu baik. Maka itu semuanya disediakan dulu baik adanya. Ya, berarti Bapa pada saat kita ditenun dalam kandungan mama kita itu adalah baik adanya. Ya. Terus baik, terus jadi bukan karena perbuatan kita. Bukan. Kalau kita membayangkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu kita kayak apa aja, cari muka. Kita nggak perlu, Tuhan itu udah tahu. Ya. Sampai dengan bobroknya kita udah tahu, tapi Tuhan menerima kita. Ya. Terus
Dan sekarang telah dinyatakan dalam diri juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Jadi pada kita memberitakan kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk kita. Untuk memperlengkapi kita yang tadi menjadi lebih baik. Ya, di situ dikatakan bukan karena kita, tapi karena kasih-Nya. Segala kemiskinan kita, segala kesakitan kita, segala derita kita dari sejak kelahirannya. Ya, dari sejak kelahirannya. Saya sering kali ngomong, kita seburuk-buruknya keadaan kita melahirkan anak masih di atas kasur, bukan di kandang domba. Nah, maknai arti itu. Maknai bahwasanya Tuhan teramat sangat menghargai kita. Gitu. Tuhan sangat teramat sangat sayang kepada kita. Dari hal yang paling lahirnya pun Dia sudah menanggung segala kehinaan kita. Ya. Kita yang harusnya dimurkai, diberikan anaknya yang tunggal untuk kita beroleh hidup dengan segala kelimpahannya. Ya, kita omongin tadi mengenai kelahirannya. Jadi kita harus beritakan itu. Kita seringkali Natal kita rayain dengan meriah banget. Tapi maknanya hanya satu hari itu. Yuk kita nanti ke depannya kita ini. Jadi Yesus senantiasa lahir dalam hidup kita. Itulah kelahiran Dia yang harus kita wartakan. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kematiannya. Ya, kematiannya di kayu salib yang rela menanggung dosa dunia, artinya tadi memberikan jaminan tidak ada hukuman lagi. Ya, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk kita buka. Ya, boleh saya minta tolong Om Jaya, boleh tolong bacain enggak? Roma 8 ayat 1 sampai dengan 3. Boleh tolong bacain? Kemerdekaan hidup dalam roh. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi kelahiran yang harus kita wartakan adalah itu pengharapan. Yang kedua adalah kematiannya. Ya, kenapa Yesus harus mati? Disalib. Disalib itu antara langit dan bumi. Itu orang yang paling hina, hukumannya seperti itu. Jadi istilahnya tidak diterima di langit dan tidak diterima di bumi. Ya, kehinaan kita sudah ditanggung, padahal dari Kejadian sampai dengan Malayaki begitu jahat dan menjadi semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ya, sampai dengan kemudian akhirnya diberikan putranya untuk menanggung kita. Dan jaminan hidup kita adalah kita memperoleh hidup kekal. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Karena disebutkan kalau kita hidup masih di dalam hukum Taurat, berarti artinya tadi dikatakan yang di ayat terakhir, ya, sudah dilakukan Elohim dengan mengutus putranya dalam keserupaan tubuh manusia berdosa, dan karena dosa Dia menghukum dosa dalam tubuh manusia itu. Harusnya kita yang mati dicacah. Harusnya kita yang mati dibakar. Harusnya kita yang menebus dengan tubuh kita ini sendiri. Itu hukum Taurat. Ya. Tidak ada lagi yang bisa dikorbankan. Harusnya manusia itu sendiri yang harus dikorbankan. Tapi Bapa Yahweh oleh karena kasih-Nya, Tuhan Yesus. Ngebayang gak kalau kita digituin? Ngebayang gak sih? Ya. Maka itu dikatakan
Jelas di sini dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya. Dalam Kristus Yesus artinya tadi dikatakan bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada lagi penghukuman dari dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita lahir baru dengan manusia baru. Ya. Kita hidup tidak menurut daging lagi tetapi menurut roh. Ingat. Ya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Yesus. Karena apa? Hidup kita bukan lagi berdasarkan daging, tapi hidup kita di dalam roh. Itu harus diingat. Ya, hidup kita di dalam roh, ya. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Oke? Karena kita sudah hidup dalam roh, itulah yang memerdekakan kita dari dosa akibat daging. Ya, dari dosa akibat daging, semua perbuatan daging. Ya. Terus dikatakan di sini, sebab apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, karena kelemahan tubuh manusia sudah dilakukan Elohim. Oke, itu tadi sudah ya. Oke, yang kedua tadi sudah berarti ya. Yuk, tadi kematiannya ya. Jadi jelas ya, selama ini yang dikatakan jaminan tidak ada lagi hukuman untuk kita yang mau hidup di dalam roh. Ya, yang mau hidup di dalam roh, yang mau hidup di dalam Yesus Kristus, yang mau hidup di dalam percaya. Ya. Jadi di sini bicaranya yang mau hidup di dalam roh dengan manusia baru, bukan hidup di dalam daging. Ya, ini kita dijamin. Puji Tuhan enggak? Amin enggak? Harusnya bersuka cita dong ya. Amin. Itu yang harus kita beritakan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberitakan kematiannya. Maka dari itu kalau kita lihat di luaran sana, ini sering diperdebatkan katanya, bukan Yesus itu yang mati. Bukan. Nah, artinya apa? Begitu kita menangkap itu artinya apa? Karena kematiannya itu begitu berharga. Karena mereka juga tahu kematian Kristus itu sangat luar biasa. Kematian Kristus itu membawa keselamatan. Maka dari itu kematiannya juga disesatkan. Gitu loh. Karena tahu arti kematian itu begitu luar biasa dampaknya. Maka itu dikatakan itu bukan Yesus. Ya. Terus yang ketiga, kebangkitannya, gitu. Nah, lahir, mati, terus lahir, mati. Yesus datang untuk lahir seperti itu, terus kemudian mati seperti itu. Kalau kita ngomong apa? Kayak orang kurang kerjaan ya. Ya. Itu, kalau daging akan bicara seperti itu. Tapi Tuhan merelakan dari kelahirannya sampai dengan kematiannya seperti itu. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Ayo kita harus hargai ini semuanya. Nah terus yang ketiga adalah kebangkitannya. Nah ini. Sehingga kita yang mati dibangkitkan bersama-sama dengan Dia yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Enak ya. Lahir penuh dengan harapan, kematiannya membawa jaminan tidak ada hukuman lagi bagi kita. Hidup, kemudian didapat hadiah lagi, hidup kekal. Yesus kita luar biasa kan? Saya bingung gak ada gairahnya. Ngantuk atau terpesona nih? Haleluya. Apakah ngebayang saya dikerek gitu? Waduh, luar biasa nih. Ya, jadi kita mempunyai pengharapan
jelas-jelas kita mendapatkan jaminan tidak ada hukuman lagi. Dan kita dapat bonus hidup yang kekal. Mana ada yang seperti itu, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Inilah 3 esensi Injil yang harus kita beritakan. Tidak ada yang lainnya seperti ini. Tidak ada. Ya, ini adalah intisari Injil yang harus kita beritakan. Yuk kita buka Yohanes 6 ayat 40. Kita buka Yohanes 6 ayat yang ke-40. Ini peringkupnya mengenai roti hidup. Ya. Oke, saya tadi waktu saya mempelajari ini begitu luar biasa, ada perkataan Tuhan yang begitu dahsyat. Ya. Di situ dikatakan ayat yang mulai dari ayat yang ke-37 ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, kepada Yesus ya. Semua orang yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan membuangnya. Luar biasa kan? Jadi kita ini diberikan oleh Bapa untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus selamatkan. Dan siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan dibuang. Itu jaminan, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita alami, siapapun kita, Tuhan tidak akan membuang kita. Jadi jangan pernah merasa rendah diri karena intimidasi itu datangnya dari iblis. Ya, aku ini tidak layak, aku ini begini-begini. No, di mata Tuhan tidak akan dibuang. Siapapun kita. Ya, dan kita pun terhadap sesama kita juga harus berbuat seperti itu. Gitu. Nah, terus 37. Semua orang, udah ya, 38. Sebab aku turun dari surga, tadi melalui kelahiran itu, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Luar biasa, kita ini kehendak Bapa. Ya. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, tidak ada yang hilang. Melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah jaminan kehidupan kekal kita. Dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi kebangkitan Kristus tujuannya adalah itu. Maka itu pada saat Tuhan Yesus naik, aku akan menyediakan rumah bagimu. Jadi jaminan hidup kekal bagi kita bukan berarti kita di dunia tidak mati-mati. No. Gitu. Tapi di sana Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Dan pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan membangkitkan kita. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau kita hidup di dalam Kristus itu luar biasa. Keselamatan kekal, jaminan hidup kekal luar biasa. Dan pada saat nanti penghakiman ya, itu Tuhan sendiri yang sudah memberikan orang fasik sebagai ganti kita. Kalau kita masih di jalurnya Tuhan. Tadi ya, kalau kita mengenakan manusia roh. Jadi kita di dunia ini kita harus mengenakan manusia roh. Seperti itu ya. Nah, 3 esensi Injil ini tadi kita harus pahamin.
supaya kita bisa membawa keluar untuk menjangkau jiwa, untuk memberitakan Injil. Barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintahku. Ini bukan lagi perintah, tapi amanat agung. Artinya tidak bisa ditawar-tawar dan harus kita lakukan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk menginjil. Ya, kita buka di dalam Korintus. Yuk. Kita buka di dalam Korintus berapa nih ya? Korintus 9 ayat yang ke-16. Oh, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Tenang Bapak dan Ibu, saya juga lagi belajar. Kita semua lagi belajar untuk menginjil, ya. Kita lagi belajar semuanya dan kita harus mau belajar, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, ini kata Rasul Paulus di Korintus, karena jika aku memberitakan Injil, bagiku hal itu bukanlah kebanggaan, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepadaku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus bilang itu tanggung jawab kita semuanya untuk memberitakan Injil. Dan jika kita tidak melakukan tanggung jawab itu, Rasul Paulus bilang, celakalah aku. Artinya apa itu? Berarti ada suatu reward yang Tuhan sediakan yang begitu luar biasa pada saat kita bisa memenangkan jiwa. Maka itu Rasul Paulus bilang, celakalah aku karena aku sudah tidak bisa mendapatkan itu kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Pada saat satu jiwa dimenangkan untuk Tuhan, seluruh malaikat bersorak-sorai. Artinya apa? Itu adalah kebanggaan bagi Bapa Yahweh di sana. Itu adalah suatu kesenangan bagi Elohim. Ya. Satu jiwa diselamatkan itu merupakan kebanggaan di sana. Kalau Bapa disenangkan, maka itu semua apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan. Kan intinya seperti itu. Kita pasti akan menjadi anak kesayangannya. Gitu. Jadi kado yang terindah itu adalah jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang boleh mengenal Kristus. Jiwa yang boleh dia kembali kepada Elohim. Itu. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan tidak ada artinya kita hidup kalau kita tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi itu kesenangannya. Gitu. Maka itu kita bilang di dalam firman selalu dikatakan beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Dan hidup kita harus menjadi terang. Hidup kita harus menjadi suratan yang terbuka. Ya, gitu. Nah, kita pribadi nggak bisa melakukannya, Bapak dan Ibu, nggak bisa. Karena apa? Manusia selalu menilai dirinya benar, selalu menilai dirinya baik, selalu menilai dirinya seolah-olah sempurna. Maka dari itu kita membutuhkan persekutuan, membutuhkan saudara-saudara seiman, membutuhkan sahabat-sahabat yang bisa melihat dan menilai kita dan menyampaikannya dengan bersahabat, bukan menjatuhkannya. Maka itu tubuh Kristus itu harus ada karena disitulah saling diperlengkapi. Apa yang menjadi kelemahan saya bisa ditutupin oleh Bu Lina, Bu Dian, dan ini semuanya. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Pendewasaan kita tidak bisa kita pribadi, tapi melalui gesekan-gesekan dari sama kita yang kita hadapin secara dewasa. Ya. Kalau kita bisa tetap saling menghargai, saling menopang, saling menolong, saling semuanya itu dilakukan saling, ya, tubuh Kristus terbentuk, apapun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Gitu. Jadi tidak bisa kita tetap sendiri. Gitu. Puji Tuhan, mulai terbentuk tubuh Kristus yang di sini begitu luar biasa. Ya, mari kita terus meningkatkan gitu. Karena memperhatikan satu jiwa itu tidak bisa sendiri. Harus semuanya. Ya,
Jadi tiga esensi Injil ini harus kita kuasain. Begitu luar biasa esensi Injil ini ya. Terus masih tadi di Yohanes ya, di Yohanes 6 dikatakan yang begitu luar biasa lagi. Ya. Di sini dikatakan ya yang ayat 26, saya mundur. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Nah, kita sebagai semuanya ini sebenarnya sebagai penginjil ya, kita sebagai yang akan mewartakan Injil ya, kita seringkali seperti ini. Seperti ini gitu. Kita hanya memikirkan diri kita untuk makanan yang jasmani. Ya. Tapi kita lupa. Tuhan Yesus berkata, kita hidup, manusia hidup bukan hanya roti. Ya, tapi adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita harus sadar. Jadi pada saat kita mewartakan Injil, kita memberikan makanan loh. Kita membawa makanan loh. Dan kita harus yakin makanan ini bisa mengenyangkan sama kita. Sama seperti yang sudah kita makan, yaitu firman Tuhan. Saya senang sekali loh, walaupun kita baru berenam ya ibu-ibu, dan itu ibu-ibu semua luar biasa membaca firman, kita berlomba dan luar biasa. Kalau saya udah kesiangan, kadang Budien pagi juga luar biasa. Saya selalu, ya saya salut sih, saya salut. Dan itu selalu memompa diri saya lagi, berarti mengingatkan saya ternyata kurang pagi. Ayo kita berlomba, Tuhan Yesus senang kita berlomba di dalam seperti itu. Ya, yuk. Jadi kita berlomba, kita terus berlomba untuk memenangkan banyak jiwa. Ya, karena itu yang menentukan nanti rumah kita di sana. Gitu, ya. Yuk, next. Jadi tadi udah jelas ya 3 esensi. Nah, teladan pengabaran Injil. Yuk kita buka di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, di situ dikatakan nomor 1 adalah kebenaran para rasul. Yuk kita baca ya, kita baca. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak dan Ibu tolong baca semuanya dengan semangat. Yuk 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Benar ya. Yuk monggo. 3, 2, 1, enggak kompak tuh. Yuk. Delapan.
9, 10, 11, 12, amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu yang luar biasa. Luar biasa. Hah? Maka itu suruh baca. Ya, jadi dikatakan di situ. Haleluya kan, sekarang udah seger. Tapi nangkep nggak dari tadi apa yang dibaca? Haleluya, ya itu kan teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang memberitakan Injil juga adalah perjuangan yang berat ya. Jadi bukan alasan bagi kita susah loh ini memberitakan Injil, enggak. Rasul Paulus sudah melakukannya dan dia sukses. Hanya satu rasul yang diberikan kepercayaan di luar Israel memberitakan Injil. Bayangin ya, Rasul Paulus sampai se-Asia ini semuanya hasil dari Rasul Paulus. Terus kita ngebayang nggak 12 rasul ditempatkan di Israel untuk memberitakan Injil di Israel. 12 dibanding dengan satu yang untuk seluruh dunia yaitu Rasul Paulus. Ngebayang nggak? Berarti yang bebal itu Israel sampai dengan 12 rasul yang diutus. Bayangin tuh, puji Tuhan kita bukan pada orang yang bebal. Maka itu cukup dengan satu rasul yaitu Rasul Paulus. Ya. Luar biasa. Rasul Paulus sudah nyampe Indonesia, nyampe di Bogor itu semuanya memberitakan Injil gitu loh. Jadi tinggal kita melanjutkannya, ya. Jangan kita mencontoh orang Israel yang sampai 12 rasul gitu loh. Ya, begitu bebal. Ayo kita semuanya kita memberitakan Injil. Ya, tadi dikatakan dan juga memberitakan Injil bukan alasan oh saya kerja sehingga saya tidak bisa memberitakan Injil. Tidak, tadi Rasul Paulus mengatakan biar agar tidak menyusahkan kamu gitu kan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudaraku tentu kamu masih ingat akan usaha dan kerja keras kami. Kami bekerja siang dan malam supaya tidak menyusahkan seorang pun di antara kamu. Sementara kami juga memberitakan Injil Elohim. Ya. Di firman Tuhan sudah dikatakan loh, pekerjaan bukan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Jangan bilang aku capek, aku sibuk. Ya itulah, saya juga sama. Ya, jadi Rasul Paulus sudah memberikan contoh begitu. Ya, tidak ada alasan untuk memberitakan Injil. Ya, dan dia dikatakan bahwasanya Rasul Paulus bisa memastikan yaitu kita dan Elohim adalah saksi betapa salehnya. Berani gak kita ngomong, siapa saksi kita, betapa salehnya saya? No, kita hanya bisa menilai diri kita saleh, tapi orang lain melihat. Ya, mari sekarang tubuh Kristus, yuk kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, kita tidak boleh mengabaikan satu dengan yang lainnya. No, ya, sama-sama kita hidup di dalam kerajaan Elohim, kita sama-sama. Mewartakan Injil adalah menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu menjadi ringan kalau kita lakukan bersama. Ya. Menjadi ringan kalau kita lakukan bersama. Ya. Yuk, demikian firman Tuhan, tapi tadi hati-hati loh nyanyi tadi. Nyanyi tadi hati-hati. Tuhan berilah hati kepada kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu dengan ketulusan hati kan Tuhan tahu dong. Ya, yuk mari Bapak dan Ibu inilah supaya tadi coba Om Andreas yang 3 esensi Injil. Yuk ini pernah juga Pak Ringo sebutin bahkan kemarin juga beliau iniin di dalam FB. Ya, kita apa yang kita beritakan yaitu bagaimana cara kita memberitakan Injil yaitu ceritakan tentang kelahirannya. Ya, kenapa Tuhan harus lahir, kematiannya, bagaimana kematiannya, terus kenapa harus bangkit.
Karena 3 esensi Injil ini adalah jaminan kita. Ya, jadi yuk semua pembekalan sudah dilakukan, tapi yang penting dalam hidup kita, jadilah kita kitab yang terbuka. Ya, Injil. Yuk mari kita satu di dalam doa. Yuk satu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Dan firman-Mu adalah pedang bermata dua. Hamba-Mu pribadi terima kasih. Karena banyak hal yang kami terima dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kedepannya kami adalah tubuh Kristus yang kuat dan kokoh di dalam Engkau. Kami saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami saling membangun satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu. Segala sesuatu Engkau pasti mampukan. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang berikan hati kami ibadah seperti hati-Mu kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Ayo semangat, semangat, semangat. Saya ingat pujian siapa ya waktu itu, Frankie Kuncoro ya. Ada pujiannya, cuma saya juga belum terlalu ini. Bakar, bakar, bakar kata gitu ya. Pujiannya itu jadi memberikan satu motivasi, semangat, penyemangat gitu ya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Ana yang telah memberitakan kebenaran firman-Nya. Kami sungguh bersyukur terus boleh dikuatkan dalam kebenaran firman. Jadi kita lebih semangat lagi ya dalam melayani. Kita mempunyai hati yang pertama dalam mengasihi. Dan kita mau melakukan kebenaran firman dengan tadi 3 esensi inti dari firman Tuhan ya.
tahu kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Boleh terus meneguhkan setiap kita di tempat ini. Amin. Amin. Ada satu kesaksian saya rindu menyaksikan di sini. Jangan salah ya, hidup kita emang dinilai oleh orang-orang di luar sana ya. Walaupun itu melalui proses permasalahan setiap kita loh. Jangan salah, dalam setiap permasalahan kita tuh dilihat. Saya sampai ditanya begini. Ini tentang penginjilan ya, menyangkut ke sini. Saya sampai tanya, kok kamu bisa, kok kamu kuat, kok kamu bisa bertahan dalam kehidupan proses yang seperti ini gitu. Terus Roh Kudus mengingatkan saya berkata pada teman saya ini bukan orang bukan orang yang mengenal Tuhan Yesus ya, dia nggak mengenal Tuhan Yesus. Saya cuma bilang begini, karena Roh Kudus yang mengingatkan saya. Saya bilang gini, saya punya Tuhan Yesus. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, apapun proses kehidupan, setiap permasalahan-permasalahan yang saya alami, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus yang memberikan jalan-jalan keluar. Dia sampai bertanya, betul tadi firman Tuhan yang telah sampaikan oleh Pastor Ana ya. Jadi ketika kita berkata seperti itu, dia bertanya dong, emang apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Disitulah yang namanya kita memberikan kebenaran firman Tuhan. Jadi semangat ya, semangat dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang setiap terjadi dalam kehidupan kita pasti menang. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan gereja ya, Church Bogor. Saya persilakan kepada multimedia. Agustus 2024 akan dilayani oleh Pastor Petrus Edi Tantono. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian info sepekan dari Selamat ulang tahun Church Saudara Adi Bogor. Kusuma Wijaya pada tanggal 11 Agustus. Hari Sukacita ini dan damai bertepatan sejahtera hari ini selalu ya menyertai. Bapak. Tuhan Bukan Yesus Bapak memberkati. dong ya, Saudara Jaya berulang tahun. Nanti setelah ibadah kita akan mendoakannya. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong persembahan yang akan kita berikan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati kita mau berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Di mana kehidupan kami mau terus bertumbuh Tuhan dalam kebenaran akan firman-Mu. Engkau memberkati Pastor Ana Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan boleh menjadikan satu taburan benih Tuhan yang boleh tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati dalam setiap langkah kehidupannya ya Bapa. Dalam usaha pekerjaannya Engkau terus Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam kehidupan rumah tangganya bersama Pastor Petrus Edi Tantono Tuhan. Kau juga terus memberkati kerinduannya Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan. Untuk pencapaian-pencapaian perencanaan-perencanaan ke depan Tuhan kami serahkannya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk kedua putrinya, mantunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan yang daripadamu. Kau terus Tuhan memimpin langkah kehidupannya. Kau terus memberikan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami mau memberikan persembahan biar ya kiranya memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Apapun yang kami berikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan amin. Mari saudaraku, di depan ada persembahan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang tekanan silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabe. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri. Mari Bapak dan Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, aku akan mencurahkan berkat-berkat-Ku. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah. Dan kami mengangkat tangan, tanda kami berserah. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan berhasil, itu janji-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kemampuan, dan semuanya yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami. Engkau memperlengkapi kami Tuhan untuk menjangkau semakin banyak jiwa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau semakin nyatakan hidup-Mu di dalam kami. Haleluya. Kami akan membawa Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mau pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Dilimpah-limpahkanlah kasih rahmat-Mu Tuhan. Dan hikmat-Mu untuk kami semuanya Bapa. Sehingga kami di luaran sana untuk seminggu ke depan Tuhan. Kami mampu menghadapi segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami
Karena kami satu hal yang kami percaya Tuhan. Di setiap permasalahan kami, Engkau memberikan jalan keluar. Sehingga semuanya beres kabeh. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang online. Mari kepada Saudara Jaya boleh maju ke depan. Pentekan di doa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jaya. Happy birthday, Jaya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jaya. Gereja Jaya kita punya rahmat yang begitu luar biasa. Tiap minggu ada yang ulang tahun. Amin. Minggu kemarin 3 orang, minggu ini 1 orang. Ada lagi ya? Haleluya, amin. Oh ada, minggu depan ada. Ada minggu depan ada. Oke, yuk. Ayo, siapa yang mau ngerjain? Mari kita Ibu satu di dalam berdoakan doa. Ditiup lilin aja ya, biar gak ini. Tiup Yuk, lilinnya. Ayo. Tiup Request lilin, dulu, ya. request. Tiup lilinnya, Gak bisa. sekarang juga, sekarang Udah request. Belum juga 1, 2, 3 semangat. Udah ditiup. Sudah ya. Apa permohonannya? Wah, ini Sehat, jodoh, nanti beneran nanti. oh sama Tuhan, oh luar biasa Tuhan yang memperlengkapi. Mari kita yuk, Semangat. kita topang Jaya yuk. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Jaya sudah bertambah 1 umur, 11 Agustus Tuhan. Tuhan firman-Mu berkata, Kau memberkati tangan kanannya dengan panjang umur, tangan kirinya kesuksesan dan keberhasilan. Tuhan bukan itu yang semata, tapi Engkau tahu kerinduan Jaya untuk sehat Tuhan dan selalu untuk mewartakan Injil-Mu Bapa. Biarlah semakin Engkau penuhi dengan cinta dan takut akan Tuhan, serta senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, sehingga Tuhan, apapun yang Jaya lakukan Tuhan, semuanya ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus ada dalam kehidupan Jaya, dalam setiap langkahnya, kemana saja Jaya pergi berhasil. Amin. Amin. Potong kue